Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan, meliputi pengertian supervisi pendidikan, tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, prinsip-prinsip supervisi pendidikan, dan penerapan program supervisi pendidikan pada satuan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat, atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan penggabungan dua unsur tersebut, membutuhkan dua kata supervisi, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa supervisi yang berasal dari kata super dan vision merupakan suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang lebih ahli untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya tentang tujuan supervisi pendidikan. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru agar guru tersebut atau staf-staf tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran, usaha ke arah perbaikan belajar dan mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dan pendidikan, yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal. Dan menurut beberapa ahli, yakni Giovanni, berpendapat bahwa secara garis besar supervisi pendidikan mempunyai 3 tujuan, yaitu tujuan supervisi pendidikan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami kehidupan kelas, mengembangkan kreativitasan mengajar, dan menerapkan kemampuan melalui teknik tersebut. Dan tujuan yang lainnya adalah untuk mengawasi kegiatan pengajaran di sekolah yang dapat dilakukan dengan cara kepala sekolah mengunjungi kelas pada saat guru sedang mengajar, melakukan percakapan pribadi dengan guru, rekan-rekannya, atau beberapa siswanya. Dan tujuan terakhir adalah untuk mendorong guru mengerahkan seluruh kelebihannya dalam melaksanakan tugas mengajar, dan mendorong guru untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, komitmen terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya. Dan menurut Azhar menjelaskan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Sedangkan secara nasional, tujuan konkret supervisi pendidikan adalah untuk membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern, metode dan sumber-sumber pengalaman belajar, dan membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Secara umum, tujuan supervisi pendidikan adalah untuk membantu guru dalam melihat tujuan pendidikan, membimbing pengalaman belajar mengajar, memenuhi kebutuhan belajar murid, menilai kemajuan belajar murid, membina moral kerja, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan membina sekolah. Jadi dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan situasi dan proses belajar mengajar berada dalam kerangka tujuan pendidikan nasional, dengan membantu peran guru untuk lebih memahami mutu, pertumbuhan, dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan adalah
untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam hal pembelajaran di kelas, yakni untuk membantu guru merencanakan pembelajaran yang efektif, membantu guru melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, membantu guru menilai hasil belajar siswa, membantu guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Mengenai fungsi pendidikan, terdapat banyak pendapat dari para ahli, namun dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan umum bahwa peranan utama supervisi pendidikan adalah untuk perbaikan pengajaran. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Pada implementasinya, seorang supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar proses pelaksanaannya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan supervisi, yaitu peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan secara komprehensif. Dan menurut beberapa ahli, yakni menurut Tahalili dan Indra Fahrudi, prinsip-prinsip supervisi adalah: supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif, supervisi harus kreatif dan konstruktif, supervisi harus efektif dan saintifik. Supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru, supervisi harus berdasarkan kenyataan, dan supervisi harus memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk mengadakan self-evaluation. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk Prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang supervisor dalam melaksanakan supervisi. Apabila seorang supervisor pendidikan bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dalam setiap kegiatan supervisi, maka diasumsikan setiap sekolah akan maju dan berkembang sehingga tujuan peningkatan mutu sekolah dan mutu pendidikan secara komprehensif akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak hanya itu, apabila seorang supervisor bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka permasalahan dan kendala sedikit banyak dapat teratasi. Selanjutnya adalah penerapan program supervisi. Penerapan program supervisi pendidikan di satuan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Supervisi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mendukung pengembangan profesional guru. Dengan supervisi yang direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, guru bisa mendapatkan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan keterampilan mengajar mereka. Selain itu, dukungan dari kepala sekolah dan pengawas dalam supervisi dapat membantu tercapainya standar pendidikan yang lebih baik. Secara keseluruhan, supervisi pendidikan berkontribusi besar dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, meningkatkan prestasi siswa, serta membangun lingkungan pendidikan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Supervisi pendidikan merupakan proses krusial dalam memantau dan membimbing pelaksanaan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, pengawas atau kepala sekolah berperan penting dalam membantu guru serta tenaga kependidikan meningkatkan kinerja profesional mereka, khususnya terkait pengajaran dan manajemen pendidikan. Supervisi tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif, tetapi juga mencakup pembinaan akademik yang bertujuan untuk membuat guru lebih efektif dalam mengajar serta memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang ada. Tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, membantu guru dan mengembangkan kompetensi profesional melalui pembimbingan dan evaluasi rutin, serta meningkatkan akuntabilitas pendidikan. Beberapa faktor pendukung keberhasilan supervisi pendidikan meliputi dukungan dari manajemen sekolah, komitmen guru terhadap pengembangan diri, serta pelatihan yang memadai bagi supervisor.
Manfaat dari supervisi pendidikan termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru, dan peningkatan prestasi siswa. Dengan supervisi yang efektif, mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat melalui perbaikan proses pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pencapaian standar pendidikan yang lebih tinggi. Dari beberapa poin penting pengertian dari supervisi pendidikan, jadi kesimpulannya adalah supervisi pendidikan itu merupakan proses bimbingan yang dilakukan oleh pihak yang lebih berkompeten untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Istilah supervisi berasal dari dua kata, yaitu super yang berarti lebih tinggi atau lebih baik, dan vision yang berarti kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak tampak secara langsung. Dalam pendidikan, supervisi bertujuan membina guru agar dapat meningkatkan keterampilan profesional mereka, baik dalam pengajaran maupun pengelolaan pendidikan. Dan supervisi pendidikan bertujuan untuk membantu guru mengembangkan keahlian mereka, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab mereka dalam mengajar. Dan secara keseluruhan, supervisi pendidikan berperan penting dalam memperbaiki proses belajar mengajar, mendukung peningkatan profesionalisme guru, dan membantu sekolah mencapai standar pendidikan yang lebih baik. Oke, itu saja dari kami mengenai pengertian supervisi pendidikan, tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, prinsip-prinsip supervisi pendidikan, dan penerapan program supervisi pendidikan pada satuan pendidikan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.